Yuk kita bermain yuk. Ayo. Aja temanku makhluk hidup bisa fotosintesis loh. Fotosintesis itu sih apa? Apa sih ya? Yuk kita ikuti penjelasan Bu Guru. Yuk, Bu Guru siapa? Bu Guru Mai. Ustazah Mai. Proses fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan atau akar yang menyerap air di tanah, kemudian melalui silem membawa naik ke batang menuju ke daun. Daun adalah bagian terpenting dari tumbuhan, di mana bentuk permukaan yang datar dan lebar berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Cahaya matahari ini penting untuk proses fotosintesis, di mana proses pembentukan glukosa dan oksigen ini terjadi di daun. Bagian daun ini terdiri dari helaian daun atau lamina, kemudian yang kedua adalah tangkai daun atau petiolus. Nah, sekarang untuk yang lamina sendiri fungsinya untuk menangkap cahaya matahari. Nah, sekarang kita bahas ya untuk proses fotosintesisnya. Di dalam helaian daun kalian bisa melihat nih epidermis atas dan bawah. Untuk lapisan tengah terdiri dari jaringan palisade atau tiang yang memiliki bentuk sel silinder yang rapat dan memiliki kloroplas. Kloroplas ini memiliki pigmen klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Nah, sedangkan di bawahnya adalah jaringan bunga karang atau spons yang memiliki sel lebih longgar dan terdapat berkas pembuluh angkut yaitu silem yang berfungsi membawa serapan air menuju ke daun, dan yang di bawahnya lagi ada floem yang berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis. Nah, untuk bagian bawah atau bagian epidermis bawah terdapat banyak stomata yang terdiri dari dua sel penjaga yang berfungsi untuk membuka dan menutup stomata. Karbon dioksida yang ada di udara akan diserap melalui stomata, kemudian menuju ke bunga karang atau spons, dan selanjutnya H2O dan CO2 akan dibawa ke palisade menuju ke bagian sel yang berbentuk silinder yaitu kloroplas. Nah, kloroplas ini akan menyerap kedua molekul itu. Kloroplas memiliki membran ganda yang terdiri dari stroma dan tilakoid. Nah, tumpukan tilakoid ini disebut sebagai grana. Klorofil yang ada di membran tilakoid hanya mampu menyerap cahaya ungu, merah, biru karena itu memang cahaya yang lebih baik. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya yang tidak diserap oleh daun yang akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau ya. Nah, di dalam proses fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang berlangsung di grana dengan sumber energi cahaya matahari dan hasilnya adalah oksigen, ATP, dan NADPH2. Kemudian untuk reaksi gelap berlangsung di stroma dengan sumber energi hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2, dan hasil reaksinya adalah glukosa. Kemudian O2 dan glukosa akhirnya akan dikeluarkan dari kloroplas ya, di mana untuk glukosa ini akan diangkut oleh jaringan floem kemudian menuju ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Kemudian setelah itu untuk O2-nya akan dikeluarkan melalui stomata. Nah, O2 ini penting loh untuk kehidupan karena sangat diperlukan pada saat proses respirasi ya. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk menjaga. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana, di mana contohnya adalah fotosintesis. Fotosintesis sendiri artinya adalah pembentukan gula atau glukosa dan oksigen dengan bahan dasar karbon dioksida dan air, serta cahaya matahari. Yuk kita simak satu-satu bagaimana hal itu bisa terjadi. Air atau H2O yang didapatkan dari akar nanti akan dirubah menjadi oksigen melalui peristiwa reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid. Sedangkan karbon dioksida nanti akan dirubah menjadi glukosa yang terjadi di stroma. Reaksi terang terdiri dari fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Untuk fotosistem 1 disebut juga sebagai jalur elektron siklik atau fotofosforilasi siklik, di mana nanti di fotosistem 1 yaitu klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer
dan hasilnya berupa ATP saja. Sementara di fotosistem 2 mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Hasilnya adalah ATP, NADPH2, dan oksigen. Berikut adalah jalur aliran elektron, yaitu elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Untuk jalur elektron siklik atau fotofosforilasi siklik, yaitu elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut selanjutnya akan diteruskan menuju ke plastokuinon. Kemudian dari plastokuinon maka elektron akan diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik ini hanya menghasilkan ATP. Nah, yang kedua ada jalur elektron non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut akan ditangkap oleh klorofil kemudian akan dipecah, yaitu namanya sama dengan fotolisis ya. Proses pemecahan air menjadi ion H+ elektron dan setengah O2. Kemudian elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis akan diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron seperti plastokuinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dalam proses ini terbentuklah ATP. Pada akhirnya, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Dan pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Kemudian, elektron tersebut diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau ferredoksin. Pada akhirnya, elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+. Ion H+ hasil fotolisis kemudian akan diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2. Nah, berikut adalah tabel dari perbedaan jalur siklik dan non-siklik. Kalian bisa membedakannya di sini ya. Silakan dibaca bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Bisa dibaca di sini. Reaksi gelap atau siklus Kelvin selalu didahului oleh reaksi terang ya, karena hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH-nya digunakan sebagai sumber energi di dalam reaksi gelap. Nah, terjadinya distroma, kemudian ada 3 tahap di sini ya. Yang pertama ada tahap fiksasi, pengikatan CO2, kemudian ada tahap reduksi, dan yang terakhir ada tahap regenerasi. Ayo kita bahas satu-satu. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa proses siklus Kelvin ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh RuBP menjadi fosfogliserat atau 3PGA ya. Kemudian yang tahap kedua adalah reduksi, artinya pemakaian energi ya. ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang tadi digunakan untuk merubah 3-fosfogliserat menjadi G3P atau gliseraldehid. Gliseraldehid atau PGAL ini sendiri yang nantinya sebagian kecil akan dirubah menjadi glukosa. Nah, tahap ketiga adalah regenerasi, yaitu pembentukan RuBP kembali, di mana RuBP dibentuk dari sebagian besar PGAL. Ya, itu tadi ya, ada 3 tahap ya, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Ya, tadi semua adalah tahapan dari proses reaksi gelap ya. Perlu diingat, untuk proses fotosintesis sendiri ada 2 reaksi, reaksi terang dan reaksi gelap, di mana harus didahului dulu oleh reaksi terang, karena hasil dari reaksi terang digunakan sebagai energi pada saat reaksi gelap. Intinya proses fotosintesis adalah pembentukan glukosa dan oksigen. Sekarang sudah tahu ya kalau glukosa dihasilkan di reaksi gelap, sedangkan oksigen dihasilkan di reaksi terang. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like and subscribe.